Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Elvina Puspitasari. Saya perwakilan dari kelompok A47 KKN tematik dari UISI tahun 2020. Video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Saya akan melakukan podcast bersama Bapak Muhammad Fauzi, Sarjana Keperawatan Nurse. Mari kita sambut. Nah, kita sudah kedatangan Bapak Muhammad Fauzi, Sarjana Keperawatan Nurse. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Ya, amin, kabarnya baik dan sehat walafiat. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Maya Elvina Puspitasari, perwakilan dari kelompok KKN A47, KKN tematik dari UISI tahun 2020. Nah, sebelumnya di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait kondisi sekarang ini untuk masyarakat, seperti itu Bapak. Pertanyaan pertama, apa protokol kesehatan yang Bapak ketahui selama ini? Ya, baik. Jadi selama ini protokol kesehatan yang sudah ditetapkan yaitu intinya ada 3. Yang pertama itu harus sering melakukan cuci tangan. Pertama, nah cuci tangan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan hand sanitizer, itu bisa dilakukan dengan 6 langkah dan waktunya antara 30 sampai 40 detik. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan cara menggunakan air mengalir dan sabun. Itu tetap sama langkahnya 6 langkah. Waktu yang dibutuhkan antara 40 sampai 60 detik. Kemudian yang kedua, selama kita melakukan kegiatan penting juga kita memakai masker, karena kita tahu bahwa COVID-19 itu salah satu penularannya melalui udara ya, atau disebut airborne. Itu kan kita mencegahnya dengan memakai masker. Karena apa? Karena virus yang berada di udara itu bisa sewaktu terhirup oleh kita. Jadi kalau kita memakai masker, paling tidak kita sudah melakukan pencegahan. Kemudian yang ketiga, kita harus jaga jarak. Jadi seperti ini ya, jaga jarak yang direkomendasikan itu 1-2 meter. Jadi supaya apa? Supaya menghindari penularan COVID dari satu orang ke orang yang lain. Gitu. Wah, seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang biasanya cuci tangan cuman gini-gini doang, nggak sampai 10 detik, itu mending diubah jadi 30 sampai 40 detik dengan cara 6 langkah cuci tangan yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya Bapak, ini pertanyaan kedua, pada saat menjalankan ibadah, nah perlukah kita ini menerapkan protokol kesehatan dan bagaimana pendapat Bapak? Ya, jadi di masa pandemi ini yang kita sudah memasuki masa new normal, tetap kita memperhatikan protokol kesehatan pada waktu kita melakukan ibadah. Jadi ini sangat penting. Karena apa? Karena dengan kita melakukan protokol kesehatan, kita bisa mencegah dan terhindar dari tertularnya penyakit COVID-19. Jadi dari rumah sebaiknya kita kalau bisa usahakan mandi dulu ya. Jadi sebelum kita melakukan ibadah, kita mandi dulu. Karena apa? Jangan sampai nanti bukan kita yang tertular, tapi kita yang menulari orang lain. Nah, jadi kalau bisa kita berangkat dari rumah dalam keadaan bersih. Kemudian jangan lupa pada saat kita berangkat kita membawa sajadah sendiri atau mukena sendiri. Jadi jangan sampai sajadah yang ada di tempat ibadah kita gunakan, karena kita tidak tahu sajadah itu sudah terpapar virus atau tidak,
kita tidak tahu. Jadi sebaiknya kita harus membawa peralatan ibadah sendiri. Kemudian usahakan juga kita berwudu sudah dari rumah. Dari rumah kita berwudu. Karena apa? Karena kalau kita berwudu di masjid atau musola ya, kita tidak tahu di sana nanti antri apa enggak. Kalau antri berarti kita kan harus berkerumun ya, berdiri menunggu antrian. Itu sebaiknya kita hindari karena itu bisa merupakan sarana untuk penularan virus COVID. Nah, kemudian pada saat kita melakukan ibadah itu seharusnya atau sebaiknya kita menjaga jarak yang sudah ditetapkan antara 1 sampai 2 meter untuk menghindari penularan. Kemudian setelah selesai melakukan ibadah, kita hindari untuk sementara ya berjabat tangan, karena dengan berjabat tangan itu akan meningkatkan risiko untuk tertularnya penyakit COVID-19. Dan saran yang selanjutnya, pada saat kita sudah sampai di rumah, kalau bisa semua baju dan alat sholat yang sudah kita gunakan kita lepas, kita cuci supaya menghindari, kita kan tidak tahu dari luar itu sudah pakaian dan alat sholat yang kita gunakan dari luar itu apakah terpapar virus apa enggak, kita tidak tahu. Jadi untuk mengantisipasi sebaiknya dilepas kemudian dicuci gitu. Nah seperti itu ya teman-teman, bisa kalian dengar sendiri. Walaupun ibadah, kita harus tetap jaga diri agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bapak, tahukah Bapak ini tentang langkah-langkah cuci tangan yang benar? Ya, jadi untuk cuci tangan itu sebenarnya ada 6 langkah ya, 6 langkah cuci tangan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya melakukan cuci tangan tidak dengan 6 langkah, terus selanjutnya mari kita lakukan cuci tangan ini dengan cara 6 langkah. Jadi cuci tangan 6 langkah ini bisa dilakukan meskipun menggunakan hand sanitizer ataupun dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Jadi urutannya yaitu yang pertama, telapak tangan kita basahi dulu dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer, kemudian kita ratakan. Ya, langkah pertama kita ratakan, kemudian langkah kedua kita gosok punggung tangan. Punggung tangan sebanyak 4 kali, dua-duanya kanan dan kiri, kita gosok punggung tangan sebanyak 4 kali. Kemudian setelah itu kita bersihkan sela-sela jari, sama juga dengan cara menggosoknya dengan 4 kali ya, 4 kali gosok. Kemudian setelah itu sudah selesai, langkah yang ketiga kita rekatkan, langkah keempat ya, langkah keempat kita rekatkan jari-jari saling mengunci, kemudian digosok ya. Langkah kelima kita bersihkan ujung ibu jari, gosok 4 kali, yang kanan juga 4 kali. Kemudian setelah itu ujung jari 4 kali. Nah, selesai, kalau kita menggunakan air mengalir, kita basuh lagi sedikit dengan air mengalir. Sudah selesai. Kalau dengan menggunakan hand sanitizer, tapi setelah ujung jari kita bersihkan sudah selesai. Begitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman, sebaiknya kita menggunakan anjuran langkah cuci tangan dari WHO. Baik, pertanyaan selanjutnya yang terakhir ini, dari yang kita tahu virus COVID ini itu biasa menular dari kalau kita bersalaman, lalu kita menyentuh barang, dan kita biasanya memegang uang, seperti itu ya Pak. Nah, apakah bisa virus COVID ini itu menular melalui udara? Ya, jadi
sesuai dengan penelitian yang terakhir itu bahwa penularan COVID-19 itu bisa melalui udara. Jadi awalnya seseorang yang sudah terpapar dan terkontaminasi virus COVID itu awalnya batuk atau bersin. Nah, dari percikan pada saat kita batuk dan bersin itu ada percikan ludah yang keluar. Nah, percikan ludah yang keluar itu biasanya mengandung virus COVID-19. Jadi pada saat virus ini melayang di udara, dia akan menempel di permukaan benda, bisa di permukaan meja, permukaan kursi, dan benda-benda yang lain. Nah, pada saat itu kalau tangan kita memegang benda yang sudah terpapar COVID-19 tadi, kemudian kita lupa tidak mencuci tangan, kemudian kita memegang hidung, memegang mata, mulut, taruh pipi. Nah, maka dari situlah awal penularannya. Kalau virus COVID itu masuk ke saluran pernafasan, maka seseorang tersebut akan tertular COVID-19. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi meskipun kalian itu tetap menjaga kesehatan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga tertular melalui udara. Nah, seperti itu penjelasan dari Bapak Muhammad Fauzi. Kalian bisa ambil baiknya, buang buruknya. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.